Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sinta Intan Wulandari. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kota Cirebon. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai isolasi mandiri di masa pandemi COVID-19 pada Mbak. Kurang lebih waktunya selama 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya dengan Mbak N ya Mbak ya? Iya, benar. Nah, Mbak N ini pernah nggak terkena COVID atau ada keluarganya yang terkena COVID gitu? Karena ada anggota keluarga sus. Oh, anggota keluarga siapa Mbak? Ibu. Oh, ibu. Untuk isolasinya sendiri itu di rumah atau di rumah sakit ya Mbak? Di rumah sus. Oh, di rumah ya Mbak ya. Berarti selama isolasi mandiri itu ibunya Mbak ngapain aja? Paling jaga jarak, dia minum obat sih sus. Minum obat yang dari dokter Iya, ya? yang dari dokter. Nah, di sini yang Mbak lakukan itu, yang anggota keluarga Mbak lakukan itu sudah benar. Namun alangkah baiknya kegiatannya itu ditambah lagi ya Mbak ya. Nah, di sini saya ingin memberitahu Mbak mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan saat isolasi mandiri. Nah, tadi Mbak udah melakukan jaga jarak, ya Mbak ya. Ya. Jaga jaraknya itu apakah pas tidur ruangannya terpisah atau gimana Mbak? Iya, ada ruangan yang terpisah tersendiri buat itu. Oh, berarti Mbak udah jaga jarak, terus tidurnya di ruangan terpisah. Nah, selain itu, sebenarnya ada lagi hal yang perlu Mbak lakukan nih. Nah, salah satunya itu ya menjaga suhu temperatur dan oksigennya. Kita harus pantau tuh sehari minimal 2 kali. Terus habis itu pengecekannya dilakukan berulang ya setiap hari. Mbak udah tahu belum cara pengecekan termometer sama oximeternya Mbak? Kalau termometer tahu, cuma kalau oximeter masih nggak ngerti. Oh, oximeter masih nggak ngerti ya Mbak ya? Nah, di sini saya membawa oximeter ya Mbak ya. Oximeter ini berguna untuk mengecek saturasi oksigen dalam tubuh kita. Nah, sekarang kan banyak banget tuh kasus-kasus hipoksemia. Jadi tahu-tahu saturasi oksigennya turun, kita nggak tahu gitu, terus tiba-tiba udah nggak ada. Kan agak menyeramkan juga gitu ya Mbak ya. Jadi ini tuh cara pemakaiannya Mbak bisa gunakan sehari-hari di rumah, gampang banget. Jadi tinggal Mbak cuci tangan dulu, atau bisa aja Mbak mengoleskan alkohol pada jari Mbak ya Mbak ya, kayak gini. Dioleskan di jari ya. Terus ini oximeternya dinyalakan ya Mbak ya. Di sini ada tombol on-off-nya. Dinyalakan. Lalu dimasukkan nih jari Mbak. Nanti Mbak tunggu aja selama 5 menit, karena biasanya itu kalau orang yang terkena COVID, saturasi oksigennya itu tidak stabil, jadi kadang naik turun, jadi harus ditunggu selama 5 menit. Selama 5 menit ini saturasi oksigennya berapa gitu. Nah, untuk melihat saturasi oksigennya kita lihat yang kuning nih Mbak, ada SpO2. Nah, itu saturasi oksigen dalam tubuh kita. Nah, sehabis itu kalau sudah, nanti kalau dikeluarkan jarinya itu bakal tidak terlihat apa-apa lagi kan. Nah, begitu cara pengecekannya, kan gampang banget ya Mbak ya. Iya. Nah, sehabis itu ada juga nih, kita itu harus berjemur. Berjemurnya itu bisa dilakukan 2 kali sehari. Biasanya kalau pagi hari itu tuh di atas jam 7 atau jam 8 sampai jam 9 ya Mbak ya. Terus kalau misalkan pada sore harinya kita bisa lakukan di atas jam 2, pada jam 3, jam 4. Jadi pada saat matahari itu tidak terlalu terik, tapi tidak terlalu tidak terlalu ke bawah juga gitu loh, biar ada panasnya kerasa ke kita. Nah, terus ini tuh penting banget nih,
kita tuh harus menjaga kebersihan di rumah. Jangan mentang-mentang kayak, kan kalau COVID itu kan anosmia ya, anosmia itu biasanya badannya meriang, demam, tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, pokoknya sama rasa kalau COVID tuh. Jangan mentang-mentang kayak gitu jadinya nggak mandi, terus malas gosok gigi. Nggak boleh gitu ya Mbak ya. Nanti dikasih tahu ke orang rumahnya kalau misalkan kena COVID itu tetap harus menjaga kebersihan dari mulai cuci tangan, mandi, gosok gigi, semuanya harus bersih. Karena tubuh kita itu kan sedang terkena virus ya. Kalau virus itu tuh bakal berkembang nantinya kalau kitanya nggak bersih. Nah, selain itu di sini kita tuh ada makan dan minum obat secara teratur, itu udah dilakukan ya Mbak ya. Terus habis itu menggunakan masker saat keluar ruangan. Jadi saat keluar ruangan itu jangan mentang-mentang sudah jaga jarak, sudah beda ruangan, jadi keluarnya nggak pakai masker. Itu masih tetap harus pakai masker ya walaupun di dalam rumah. Terus kita harus minimal olahraga ringan, entah cuma jalan di tempat selama beberapa menit, atau misalkan push up berapa menit, berapa kali gitu. Nah, di sini itu ada proning selama 30 menit. Mbak tahu nggak proning itu apa? Iya tahu sus. Tahu. Nah, Mbak tahu dari mana proning? Sering searching Google juga sih sus. Oh, nah itu bagus ya Mbak ya, kalau misalkan proning itu untuk meningkatkan saturasi oksigen kita. Kan sebelumnya sudah dibilang kalau misalkan sedang COVID itu saturasi oksigennya tidak stabil. Nah, jadi kalau saturasi oksigen kita menurun, kita bisa naikkan sedikit dengan proning gitu ya Mbak ya. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita cek kembali gejala-gejala yang kita alami. Pada awalnya mungkin ada anosmia, ada hidungnya tidak bisa mencium, mulutnya tidak bisa merasa, terus ada diare segala macam. Itu sebenarnya gejala awal-awal COVID yang wajar ya Mbak ya. Cuma kalau misalnya sudah beberapa hari pasti gejalanya kan menurun setelah dilakukan pengobatan. Nah, kita tuh cek lagi, ini kira-kira gejala kita tuh sudah membaik atau belum, kan kerasa ya sama tubuh kita sendiri ya Mbak ya. Nah, setelah kita cek kembali, ya udah tuh dengan kita lakukan rutin pasti gejala-gejalanya berkurang dan perlahan bakalan pulih ya Mbak ya. Nah, itu aja hal-hal yang saya sampaikan. Apakah dari Mbaknya sendiri ada pertanyaan? Ada sus. Kan biasanya kita suka dikasih obat sama dokter. Terus tiap obat tuh kayak pemakaiannya tuh beda-beda, dan 3 kali sehari, 2 kali sehari. Itu tuh cara makainya gimana sih sus? Apakah misalnya 3 kali sehari itu pagi siang sore, terus 2 kali sehari itu pagi sore atau pagi malam, itu gimana ya sus? Soalnya karena saya gak ngerti, jadi saya kasih tahu ke ibu saya kayak gitu sus. Oh, buat pemakaian obat ya? Iya. Nah, kalau pemakaian obat itu sebenarnya ada perhitungannya. Kalau 3 kali sehari berarti dalam 24 jam kita harus meminum obat 3 kali. Nah, jadi 24 jam dibagi 3. Jadi itu 8. Nah, 8 jam sekali kita harus minum obat. Jadi kita itu minumnya harus tepat waktu ya Mbak ya. Jadi 8 jam sekali untuk yang 3 kali sehari. Nah, untuk yang 2 kali sehari sama kayak begitu. Kan ada 24 jam dibagi 2. Jadi tiap 12 jam sekali harus diminum obatnya. Nah, kalau misalkan 1 kali sehari berarti sehari itu 1, berarti 24 jam selisihnya. Gitu. Nanti diinformasikan kepada ibunya begitu ya Mbak ya. Ada lagi Mbak yang ingin ditanyakan? Nggak ada sus. Baik, jika dari Mbaknya sendiri sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, giliran saya ya Mbak ya yang ingin bertanya. Nah, setelah saya tadi jelaskan prosedur isolasi mandiri waktu pandemi COVID ya Mbak, apa saja yang bisa Mbak tarik kesimpulan? Iya, jadi ada beberapa yang harus kita lakukan selain menjaga jarak sama minum obat. Itu tuh jaga kebersihan, harus rajin berjemur juga, terus cek suhu, cek oksigen, sama kita harus sering olahraga ringan juga, terus sering ngelakuin proning buat keseimbangan saturasi oksigen kayak gitu sus.
Nah, baik, di sini berarti Mbak sudah mengerti ya Mbak ya, untuk prosedur melakukan isolasi mandirinya. Nanti Mbak bisa informasikan anggota keluarga Mbak yang lain, Mbak juga bisa lebih tahu gitu ya ke depannya. Baik Mbak, setelah Mbak sudah paham dengan penjelasan saya tadi, saya tinggalkan posternya di sini ya Mbak ya, buat Mbak ingat-ingat. Barangkali nanti pengen ngasih tahu juga nih ke keluarga Mbak, kan ini ada gambarannya. Baik Mbak, karena Mbak sudah paham, cukup sekian ya Mbak ya penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk Mbak ke depannya. Ya baik, terima kasih banyak ya Sus, informasi dan edukasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali ya Mbak. Lalu sekarang saya ingin pamit ya Mbak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.